Sejak awal saya telah perintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah untuk selalu mengedepankan akuntabilitas, transparansi, dan inovasi dengan selalu mengutamakan tujuan utama dari program yang dijalankan. Kami menyambut baik upaya BPK ini dan bersama-sama menyamakan frekuensi dalam rangka sama-sama menemukan cara terbaik untuk memulihkan kesehatan masyarakat, memulihkan perekonomian, dan bahkan melakukan lompatan kemajuan. Saya berharap setiap pemeriksa mempunyai frekuensi yang sama untuk keutamaan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Reza Aditya Pratama, peserta Latsar tahun 2021 Kabupaten Matahari, akan menjelaskan bagaimana tentang akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja yang merupakan garda depan menuju good governance berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran untuk sebaik-baiknya pelayanan publik. Perubahan mindset dan kultur set penyelenggaraan birokrasi semula berorientasi kerja atau output menjadi berorientasi kinerja atau outcome. Perubahan titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja. Dengan kata lain, akuntabilitas kinerja menjawab pertanyaan, untuk apa individu ada, untuk apa organisasi ada, dan untuk apa pemerintah ada. Sebetulnya ada perbedaan pemerintahan yang berorientasi kinerja dengan pemerintahan yang berorientasi kerja. Pemerintahan yang berorientasi kinerja atau hasil mengawali langkah dengan menentukan tujuan atau sasaran, dilanjutkan dengan mengukur tujuan atau sasaran, menentukan target, dan mengaitkan tujuan atau sasaran tersebut dengan program dan kegiatan yang mendukung. Artinya, segala program atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah harus memiliki hasil dan dampak yang jelas bagi perbaikan pelayanan publik atau program follow result. Ide ini selaras dengan konsep-konsep performance-based budgeting atau bisa kita sebut dengan anggaran berbasis kerja. Sebaliknya, pemerintahan yang berorientasi kerja hanya berfokus pada penyerapan anggaran dan terlaksananya program atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Nah, teman-teman, kemudian apa tantangan yang dihadapi Indonesia dan juga berbagai pemerintahan di dunia pada masa yang akan datang? Pemerintahan di dunia termasuk Indonesia dihadapkan pada era perkembangan teknologi yang canggih. Indonesia harus mengantisipasi era keterbukaan antar negara yang semakin luas yang berujung pada kemampuan untuk bersaing dalam rangka menarik calon investor yang kredibel. Indonesia menghadapi perubahan iklim yang sangat signifikan, bahkan sudah terdapat pada sejumlah kota besar di Indonesia, contohnya di Jakarta. Indonesia kini menghadapi warga dunia yang semakin tinggi mobilitasnya. Demikian pula pada pertambahan penduduk yang sangat signifikan. Indonesia menghadapi ketertinggalan dalam hal kesejahteraan dan masyarakatnya, terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan. Sampai saat ini pemerintah belum mampu membuat regulasi yang berkaitan dengan penyelesaian masalah taksi daring. Untuk itu dibutuhkan birokrasi yang berkualitas tinggi yang ditunjang profesionalisme, ketangguhan, produktivitas, dan integritas yang prima. Nah, lalu apa strategi yang harus dijalankan oleh seorang ASN agar dapat mengimplementasikan Indonesia berkinerja? Salah satunya adalah ASN tidak boleh asal bekerja, tapi harus sesuai dengan perencanaan yang dibuat oleh OPD-nya yang ada di dalam sakit, sehingga target kinerja dapat tercapai. Nah, selanjutnya, ASN tidak hanya bekerja sebagai rutinitas saja, tetapi ASN harus mampu berinovasi dan mengoptimalkan pelayanan publik. Itulah beberapa pendapat saya mengenai menuju Indonesia berkinerja. Semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.